Jadi untuk saudara NM tadi datang ke Polres Jakarta Selatan melaporkan tentang keluarganya, kasus keluarganya. Terlapor yang mungkin inisialnya siapa sih, Bu? Terlapor inisial VA. Kemudian yang menjadi korban adalah LM, 17 tahun. Pasal yang disangkakan apa? Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Kesehatan, kemudian juga di perlindungan anak, dan juga di situ kita masukkan Pasti sampai gua akhirnya melaporkan orang tersebut. Ini tuh buat pelajaran semua untuk orang tua yang ada di luar ya. Ketika kalian punya anak kalian masih di bawah umur, diperlakukan tidak baik, tidak benar, tidak selayaknya, ya kalian wajib lapor. Pertama kan karena itu anak masih di bawah umur, kedua itu anak sudah melakukan hal-hal yang harusnya tidak dilakukan untuk seumuran dia gitu. Tapi ya sudah, ini kan sudah menjadi seperti ini ya sudah. Jadi tinggal gimana nanti Bapak Kepolisian Jakarta Selatan menanggapi kasusnya. Alhamdulillah Sehat-sehat. Kak sama siapa aja, Kak? Kak sama siapa aja, Kak? Hah? Sama kamu, sama Siti, sama Abang. Mau ini siapa, Pak? Maafin atau mungkin diterima lagi sama mama gitu. Ibu aku ini tipe orang yang keras kepala ya, egois. Jadi biarin aja, nanti dia lulus sendiri. Oh gitu. Gak perlu dipaksa. Tapi mungkin masih tetap usaha-usaha. Kalau untuk usaha itu harus dong, walaupun mau gimana pun juga itu kan tetap ibu ya, jadi tetap harus berusaha untuk memperbaiki hubungan. Tapi kalau emang dari beliaunya belum mau, ya tidak bisa dipaksakan dong kalau seperti itu. Mungkin dikasih waktu dulu, habis itu baru nanti coba lagi gitu aja. Tapi Fadil kan sempat bilang katanya kalau memang misalkan mamanya nerima kamu lagi gitu, kalian siap itu udah dibahas juga kan sama Ya kalian? karena emang kalau yang saya lihat di internet ini, dia ini menggiring opini bahwa dia ini tidak mau menerima aku ini karena Fadel. Padahal kan enggak ya, padahal kan emang dia ini emang udah gak mau menerima aku dari awal. Tapi ya yang bikin aku bingung juga itu kenapa harus dibawa Fadel. Padahal kan alasannya dia tidak mau menerima aku ini kan bukan karena Fadel. Kalau misalnya emang bukan karena Fadel, terus 2 kali ke rumah, kok nggak dibukain pintu, itu kan nggak sama Fadel, gitu aja. Terus gimana sih tanggapan kamu? Akhirnya keluarga Fadel juga ikut terseret karena perkara masalah kamu sama mama kamu ini sendiri. Kalau untuk keseret, aku tidak pernah menyeret-nyeret keluarga orang ya. Yang selalu menyeret-nyeret keluarganya orang itu kan ibu aku sendiri. Jadi aku nggak tahu kenapa, karena aku juga bingung kenapa harus semuanya diikut sama. Rasa kasihan juga nggak sih sama keluarga Kasian Fadel? dong, karena kan mereka udah baik gitu, udah baik sama aku dan terima aku. Ini kan sebentar lagi baru ya mau ada ini kan. Silaturahmi kita. Ya, maaf lahir batin sama mama gitu. Iya pasti dong ke situ kalau dibukain ya. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang alasan tegas Nikita Mirzani soal polisikan Fadel Badijeh. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Emang lu mah ribet, Fadel, ribet jadi orang. Ih, amit-amit lu mah. Ya kalau misalkan itu lu gak mau ribet, ngapain ngurusin dia? Gue paham, gue dari podcastnya lu sama Densu itu gue paham lu orang baik. Tapi kalau balasannya lu cuman dijadiin, dikata-katain tukang semir sama keluarga lu Rohingya, emang lu gak sakit hati? Kalau gue mah ya, nih tuh anak taruh aja tuh di depan gerbangnya, Fadel. Emang lu gak ngerti konsep RT RW sama lurah, kepala desa? Lu ya tinggal titipin aja sama RT RW nih, nih anaknya Nikita Mirzani, titip ya Pak. Soalnya gak dibukain pintu. Kalau perlu lu pisum ke rumah sakit bahwa lu gak ngapa-ngapain tuh anak. Udah selesai daripada ribah kalau misalkan berurusan sama Mbak Niki. Gue sampai Mbak Niki nih takut di ini. Ya dulu aja sama Syahrini dia berani bilang cebol, sama itu siapa itu, sama Bunda Korla dia bilang berani bilang banci, apalagi sama lu. Gua aja yang dengernya tuh nggak enak.
Udah gak usah ribet. Dia anak mau digantung kayak mau ngapain, lu termasuk ikut campur urusan dalam negeri keluarga orang, Fadel. Udah aja, biarin aja, daripada lu kena getahnya. Gak bakalan selamat lu kalau berhubungan dengan maknya. Minta tolong kepada kalian untuk stop menyebarkan isu-isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat saudara-saudaraku semuanya. Mohon maaf, ini videonya saya state karena banyak masyarakat yang meminta saya untuk memberikan tanggapan terkait dengan klarifikasi saudara Fadel dengan lawyernya ataupun pengacaranya yang dilakukan pada hari kemarin ini ya. Akan tetapi ada beberapa pandangan hukum dari saya kepada masyarakat juga, dan sekaligus para netizen ini karena mendesak saya untuk memberikan tanggapan, dan sekaligus ada bahasa para netizen juga menantang pada saudara Fadel dan tim lawyernya. Nah, kalau memang betul apa yang disampaikan oleh saudara Fadel bahwasanya itu adalah hoax dan penyebaran fitnah, silakan kepada saudara Fadel untuk dilaporkan berkaitan dengan masalah pasal 27 ayat 3 dan juga pasal 310 dan 311, yaitu pencemaran nama baik dan juga fitnahnya ya. Nah, sekarang ini pun juga karena banyak netizen menyampaikan kepada saya bahwasanya ada bukti-bukti yang sekarang lagi diusut oleh Mbak Nikmir, ini berkaitan dengan ada indikasi terjadinya aborsi ya. Nah, perlu diingat juga kalau bahwasanya Mbak Nikmir ini melaporkan kepada saudara Fadel dan juga anaknya termasuk inisial L, ini bisa juga diancam ataupun dimasuk kepada ranah pasal 463 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023, dan juga masuk kepada 347-nya masuk kepada ranah barang siapa yang melakukan ataupun berniat untuk melakukan aborsi, yaitu bisa diancam pidana dengan ancaman pidana 4 tahun untuk yang perempuan, dan juga yang melakukan itu ancaman pidananya 12 tahun, dan turut melakukan itu ancaman pidananya juga sampai dengan 10-an tahun ya. Nah, akan tetapi netizen juga menunggu, katanya kalau memang mau dilaporkan, laporkan saja, tetapi kami sudah bersiap juga untuk antisipasi kalau laporan itu tidak benar adanya, melainkan fakta laporannya itu yang terjadi, mereka sudah bersiap juga untuk di pasal 317-nya ya. Nah, yang dimana barang siapa melaporkan kepada penguasa untuk dituliskan ataupun tertulis dan itu tidak benar adanya, melainkan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, mereka akan melakukan laporan balik. Nah, jadi maksud saya sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh masyarakat, khususnya para netizen. Tinggal saudara P dan inisial L ini kalau memang itu tidak benar adanya, laporkan para netizen, laporkan siapa yang memang menyebarluaskan fitnah ataupun hoax itu. Nah, begitupun juga yang di sebelahnya sudah bersiap juga. Jadi, pada masyarakat Indonesia jangan mau ditakut-takuti lagi, dan kalau memang kita punya faktanya, kita punya datanya, silakan untuk bertarung dan sampaikan nanti apabila dilaporkan faktanya seperti apa ya, sesuai dengan data. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Indonesia. Fadel Abajide, hanya apa isi sendiri. Pak polisi, tolong dong Pak, kalau memang udah beneran cukup bukti, cepetan jemput tuh dia. Masalahnya kan kemarin baru upload tuh anniversary 1 tahun 2 bulan. Saya kepikiran nih Pak, baru 1 tahun 2 bulan pacaran aja udah diduga ngelakuin abortion 2 kali. Gimana nanti kalau berlanjut ke Enif 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun Pak? Harus ada yang menghentikan mereka buat berkembang biak. Nih pejuang garis 2, gue yakin menjerit sedih nih denger berita kayak begini. Nih laki kadal buntung kalau ngomong, ya Allah, tinggi banget. Ada keluarga berada. Oh iya, nanti kalian jangan ada lagi deh yang minjemin duit ke Loli. Kalau Loli open donasi buat ngebebasin dia dari penjerong ya. Walaupun ada duit tebusan kayaknya bakal susah karena lawannya Nikita Mirzani. Gak bakal dia mau damai. Tapi ini saat yang tepat sih untuk Fadel membuktikan omongannya dia kalau keluarganya keluarga berada. Dan katanya kalau selama di Jakarta mah dia aman. Nah, tunjukkan power keluarga lu. Bisa nggak, sanggup nggak melawan hukum dan melawan Nikita Mirzani? Kalau sanggup baru dah gua percaya. Ini laki emang udah jahat banget ya. Udah ngancurin hidup ceweknya. Masih selingkuh sana-sini. Lu kira lu ganteng? Lu kira lu tajir? Mandi! Oke, turunkan tensi. Hapus tuh jigong putih di pinggiran bibir. Yo. Loli, ini kakak kasih tahu ya sayang. Di kakak. Dengan mamamu ngelaporin cowokmu itu ke polisi, itu membuktikan bahwa mamamu itu masih punya rasa sayang dan peduli sama kamu.
peduli sama kesehatan dan masa depan kamu. Jadi yang perlu kamu lakukan sekarang adalah pergi dari cowok itu. Karena mau dilihat dari segi manapun, cowokmu tetap salah dan gak akan pernah menang. Selain karena 8 miliar asuransi pendidikanmu sebentar lagi cair, tapi yang paling penting adalah kamu bisa kembali ke pelukan mamamu. Karena beneran deh, kalau kita punya masalah, mau itu kecil ataupun besar, tapi kalau kita dipeluk sama ibu kita, itu seketika masalah jadi hilang. Karena gue aja ya yang seumuran ini ya, baru aja kemarin, tetangga gue jatuhin jemuran gue, tapi kagak dibenerin lagi, itu gue ngadu ke emak gue. Seketika gue udah gak kesel lagi. Nah, ibu tuh kayak perwakilan Tuhan di dunia ini gak sih? Kalau ada masalah apapun, sedih apapun, kalau cerita ke ibu tuh kayak, lega bener. Walaupun mama lu bilang udah ditutup pintu maafnya, tapi serapat-rapatnya pintu ditutup, pasti ada celah di mana lu bisa masuk. Ya kan? Masa depan lu itu belum terlambat buat diperbaiki, masih bisa, nggak ada kata terlambat. Seleb TikTok, Yolo, Ine, dan Cindy menjalani pemeriksaan sebagai saksi dari laporan Nikita Mirzani ke Fadel Badi J. Beberapa hari sebelumnya, Nikita dikabarkan akan melaporkan Fadel terkait persetubuhan anak dan aborsi kepada putri sulungnya, Laura Mezzani atau Loli. Yolo diketahui kerap kali membahas kasus Loli di TikToknya, sejak Cindy menjadi korban pemerasan uang oleh Loli. Sementara itu, Cindy merupakan sahabat Loli yang sering dijadikan tempat curhat saat Loli hamil hingga aborsi yang diduga dilakukan 2 kali. Nikita Mirzani akhirnya secara resmi melaporkan Fadel ke Polres Metro Jakarta Selatan. Pada Selasa 17 September 2024, Nikita datang menjalani pemeriksaan sebagai pelapor. Dalam kunjungannya itu, Nikita tidak datang sendiri, ia ditemani kuasa hukumnya dan 3 orang saksi. Laporan Nikita Mirzani kepada Fadel terkait Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan KUHP. Saat tiba di Polres Jakarta Selatan, Nikita menegaskan bahwa laporan untuk Fadel karena ia ingin memberi pelajaran kepada pelaku, sekaligus orang lain yang mungkin mengalami hal serupa kepada anak di bawah umur. Nikita menyerahkan keputusan mengenai langkah selanjutnya pada pihak kepolisian, khususnya Kepolisian Jakarta Selatan. Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, mengungkap bahwa laporan ini tidak ada kaitannya dengan percintaan antara Loli dan Fadel, melainkan tindak kejahatan. Lebih lanjut, Fahmi menjelaskan bahwa selain Yolo dan Cindy, terdapat saksi ketiga yang datang langsung dari luar negeri. Saat ditemui wartawan, baik Yolo maupun Cindy enggan untuk buka suara, karena memilih untuk bungkam ketika memasuki Polres Jakarta Selatan.